Oke, ketemu lagi dengan saya David Ibrani. Saat ini saya lanjutkan ya di bagian ketiga ya mengenai angle kamera ya dari PowerPoint. Ya, untuk teman-teman, nah sekarang bagaimana jika background atau animasi kita itu kita gunakan animasi bergerak ya. Terus bagaimana untuk di angle kameranya. Nah, seperti ini saya sudah buat ya contohnya. Oke, nah ini saya play. Nah, seperti itu. Nah, ini. Oke. Jadi backgroundnya itu bergerak. Misalkan kita ada objek yang berjalan, ya. Tinggal teman-teman tambahkan objeknya berjalan, ya. Atau kita bisa gunakan. Tinggal tergantung teman-teman. Objeknya yang berjalan, ya. Atau kita ambil dulu di sini ya. Ini saya copy, ya. Di sini. Ya, saya pastekan. Oke, kecilkan orangnya. Nah, ini. Nah, objek tinggal kalau memang ini mau statis, gambar background ini mau statis, jadi teman-teman misalkan mau gerakan ini, ya tinggal ini digerakkan. Kalau ini animasinya GIF, ya teman-teman bisa dia animasinya GIF. Tapi kalau animasinya statis seperti ini, kita mau gerakan, tinggal kita pilih yang lain, ya seperti ini. Oke, nah kita atur dia dari kanan ke kiri, ya warna hijau itu. Nah seperti ini ya, jadi teman-teman ini bisa atur ini ya, tinggal dia sampai di keluar sini atau dia dari luar dia terus langsung masuk. Nah seperti ini. Nah ini tinggal kita pilih with previews ya, tinggal kecepatan durasinya ini kita atur misalkan 3 gitu ya. Nah kalau kita jalankan dia akan seperti ini. Nah ini kan kalau terlalu cepat ya teman-teman, tinggal teman-teman atur ya, atur saja kalau dia terasa cepat gitu ya. Ini kita buat misalkan 10 atau berapa gitu ya. Saya biasanya kalau untuk menggerakkan animasi orang berjalan itu saya menggunakan 10 ya, karena lebih smooth gitu ya. Nah ini kan karena gambarnya statis jadi kurang menarik ya orangnya. Saya biasanya untuk menggerakkan background saja. Nah ini kalau teman-teman punya animasi yang GIF ya yang bergerak, teman-teman bisa masukkan animasi bergerak. Nah cuman saya kasih seperti ini ya. Oke, saya hilangkan ya, ini bagaimana cara membuatnya. Oke, nah animasinya saya hilangkan dulu ya supaya teman-teman bisa paham seperti itu ya. Saya hilangkan dulu. Oke, nah ini ya kalau kita ingin membuatnya, nah pertama teman-teman tinggal klik saja ya, terseleksi seperti ini. Lalu kita klik bagian atas ini animasi ya, lalu kita buat backgroundnya bergerak, kita pilih yang lain. Nah seperti ini ya. Oke, seperti itu. Lalu kita mau gerakan dia dari mana? Yang hijau itu mulanya dan merah itu akhirnya. Berarti kita misalkan mau dari kanan dia ke kiri ya, dari apa, staknya jalannya ke kiri. Berarti kita tinggal seperti ini. Nah ini kan terlalu cepat ya, kita bisa buat. Nah kalau teman-teman klik ini ada lambang segitiga hijau dan segitiga merah, tinggal kita klik. Nah ini kan dalam lingkaran berarti dia siap dipindahkan ya, kursornya ini yang ini dia sampai berubah tanda panah seperti ini. Nah kita geser. Nah lihat bayangannya ya teman-teman nih ya, lihat bayangannya ini. Nah kita lihat bayangannya dan lihat garisnya. Kalau kita geser, kalau ini sampai lewat ini bayangannya ini nih seperti ini. Nah itu mesti hati-hati teman-teman, karena kita punya panduan tadi kamera angle-nya. Nah kita bisa sesuaikan jangan sampai dia kelewat. Nah seperti ini ya di sininya. Nah ini kan ada bayangan dia nih. Nah ini batas backgroundnya. Jadi jangan sampai dia terlewat dari garis panduan kita yang tanda plus ini ya. Nah itulah gunanya angle kamera kita menjadi panduan seperti itu. Nah lalu setelah sudah dibuat animasinya seperti ini, tinggal teman-teman pilih startnya itu with previews. Nah kalau untuk durasinya, untuk dia berjalan saya biasanya gunakan dia 10 ya, karena lebih smooth gitu ya, lebih lebih
pelan seperti itu. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini. Nah, ya hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi efeknya bagus kalau ada yang buat berjalan. Nah, bagaimana kalau kita mau ini kita mau selesaikan? Nah, teman-teman tinggal besarkan saja waktu di awal, ya. Tinggal teman-teman atur backgroundnya itu dibesarkan, ya, sebesar-besarnya teman-teman. Nah, ini buat seperti ini. Lalu kita tinggal turunkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, nanti tinggal teman-teman atur gitu ya. Waktu saat, nah, angle-nya ini seperti ini. Ya, jadi teman-teman bisa sambil dibesarkan sampai benar-benar backgroundnya itu bagus kelihatannya. Ya, teman-teman tinggal besarkan sesuai dengan keinginan teman-teman seperti itu. Ya, kalau kita dijalankan dia jadi lebih bagus. Nah, seperti ini. Ya, atau teman-teman juga bisa mau ngambil jalannya gitu ya. Tinggal teman-teman geser saja. Ini tinggal naikkan ke atas. Seperti itu. Nah, karena kita sudah punya alat bantunya jadi sangat dimudahkan nih seperti ini. Ya. Nah, kalau teman-teman mau ngambil kelihatan semua, ini kan bagian besarnya waktu di zoom seolah-olah kamera kita sedang men-zoom. Nah, tapi kalau teman-teman mau ngambil yang kecilnya, nah, tinggal teman-teman kecilkan saja. Ya, sambil ditahan shift-nya supaya gambarnya itu tidak berubah ya ukurannya. Seperti itu, dan teman-teman tinggal geser ya, disesuaikan. Nah, seperti ini. Ya, jadi nanti hasilnya sangat bagus. Nah, pergerakannya itu sangat bagus. Ya, jadi teman-teman mesti, nah ini ya saya bilang tadi, kalau kita nggak ada garis bantunya, nah ini akan kelihatan seperti ini. Nah, ini sangat disayangkan. Jadi kita mesti lihat ini ya. Nah, kalau kita mau lihat seperti ini juga, nah di sini akan kelihatan putihnya. Lalu bagaimana caranya seperti itu? Nah, ini ya klik di sini. Nah, kita akan gesernya itu harus sesuai gitu ya teman-teman. Kita tinggal bisa pendekkan. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak akan kelihatan nanti. Nah, jadi hasilnya akan lebih bagus. Nah, ini ya tidak akan kelihatan seperti ini kalau kita gunakan gambar backgroundnya itu sesuai ya. Jadi pergerakannya ini benar-benar nggak ada putihnya nanti ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja di animasinya ini. Nah, ini pergerakannya kalau dia mau smooth ya, jadi ininya digeser sampai ini ya teman-teman nih, lihat yang garis ininya. Nah, ini kita kalau bisa sampai di sini supaya dia nggak terlalu jauh gitu ya, nggak terlalu jauh pergerakannya. Jadi kita tinggal bisa teman-teman atur. Nah, seperti itu. Jadi dia kelihatannya berjalan tapi dia tidak akan sampai kelihatan putihnya ya. Kalau memang teman-teman mau kelihatan bagusnya ya memang harus dibesarkan ininya supaya hasilnya jadi bagus gitu ya kelihatannya. Nah, nanti tinggal yang backgroundnya ini, nah kita bisa panjangkan dia. Nah, pokoknya sebatas garis belakangnya ini, nah seperti ini ya, garis belakangnya ini teman-teman nih, garis belakangnya ini jangan sampai dia melebihi garis bantu kita. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa atur ya untuk backgroundnya supaya berjalannya bagus gitu. Nah, itu aja sih teman-teman. Jadi perhatikan ya, kalau untuk bagian belakangnya itu jangan sampai dia akhir ini ya. Saya kasih contoh lagi ya teman-teman nih supaya teman-teman paham nih waktu menggerakkannya, karena banyak yang bingung gitu ya. Nah, yang ini teman-teman nih ya, ini saya kasih ini. Nah, yang ini nih, yang garis ini jangan sampai dia melebihi garis bantu yang kita buat tadi ya. Seperti itu kalau kita ingin menggerakkan. Dan juga posisi background utamanya ini, nah yang ini kalau bisa ini menutupi semuanya. Nah, ini ya, dari mulainya dia harus ketutup semua seperti itu. Jadi waktu di awalnya pergerakannya bagus gitu ya, smooth. Jadi jangan ada yang seperti ini. Jadi memang dibuat dia rapi. Nah, tinggal ininya kita sesuaikan, jangan salah ya, jangan lupa nih teman-teman. Sorry. Nah, ini kita sesuaikan dulu nih teman-teman. Kita mau ambil
angle-nya. Nah, seperti ini. Kita klik animasinya sampai muncul kotak lingkaran hijau dan merah, baru kita bisa gerakan. Nah, kita posisinya atur ya, ininya harus sama. Jangan sampai dia berubah gitu ya, ukuran pergerakannya nanti jadi jalannya. Nah, lihat nih. Ya, ini kalau udah terlewat seperti ini nggak bagus. Seperti itu. Jadi kita paskan. Nah, jadi hasilnya nanti garis ini nih mesti lurus. Seperti jadi gambarnya nggak ada yang jedah gitu ya, maksudnya patah, nanti pergerakannya patah. Oke, nah seperti itu. Oke, itu aja teman-teman. Mungkin ini sangat bermanfaat ya buat teman-teman untuk kita menganimasikan. Ini dari background, atau teman-teman bisa gerakan juga dari objek. Tinggal teman-teman atur sendiri sebagaimana mestinya. Kalau bisa tetap di dalam lingkaran ini dia harus kelihatan penuh. Ya, kalau kita mau baik zoom atau apa, gambarnya di zoom atau apa, nah ini juga tetap harus dia menutupi di sini dulu, baru kita tinggal besarkan ini supaya zoomnya dapat. Saya contohkan ya buat teman-teman. Misalkan ini saya hilangkan. Oke, saya hilangkan dulu backgroundnya. Ya, maksudnya animasinya. Nah, seperti ini. Kita membuat dia efeknya zoom. Jadi teman-teman besarkan dulu ini. Ya, besarkan dulu. Oke, misalkan seperti ini. Nah, kita mau tambahkan animasinya zoom misalnya gitu ya. Jadi dia mengezoom gini. Nah, seperti itu. Nah, ini saya buat dia tetap ya teman-teman, sekali lagi saya buat ininya 10 supaya pergerakannya bagus gitu ya. Maksudnya jangan lupa startnya diklik previews. Jadi waktu dia ini zoomnya itu dapat ininya bagus, makanya dibesarkan seperti itu. Nah, ini kita tinggal atur aja ya teman-teman. Oke, kita atur. Ini mungkin terlalu cepet ya, kayak terlalu dekat. Mungkin kita coba 4 atau 3. Oke, kita lihat. Nah, ini dia mulai dari kosong ya. Nah, kita mau atur ini supaya dia nggak ada putihnya dulu nih teman-teman. Mungkin kita pakai ya, tinggal teman-teman atur lah bagaimana bagusnya gitu. Nah, ini saya buat dia zoom. Mau zoomnya jangan dari kecil. Oke, seperti ini. Oke, ini kita ya tinggal tampilin aja sih efek kameranya. Nah, mungkin bisa lebih cepat gitu ya, tadi nggak terlalu kentara juga ya. Jadi tinggal teman-teman atur ya bagusnya seperti apa. Nah, oke. Jadi efek kameranya tinggal teman-teman atur gitu ya dalam hal pergeseran. Saya sih biasanya kalau untuk efek zoom saya tetap pakai ini ya, pakai garis ini sih, line ini ya, karena kita tinggal atur gitu. Nah, ini. Jadi saya tinggal mainkan ini ya, tinggal diklik. Ya, ini ada di luar sini ya, jadi seolah-olah dia ngezoom ya, dalam arti dia dalam kapasitas ini masih di dalam ya. Nah, tinggal kita lihat ininya. Nah, seperti itu. Nah, itu aja sih teman-teman, saya pergerakannya tinggal diatur ya, tinggal teman-teman mau atur pergerakannya seperti apa ya. Saya kecilkan dulu. Jangan lupa ya teman-teman tahan shiftnya supaya dia tidak terlalu lari, jadi istilahnya gambarnya gepeng gitu ya, seperti itu, jadi sesuai. Nah, ini zoomnya saya seperti ini kalau saya biasanya. Nah, jadi ini mesti hati-hati seperti tadi saya bilang ya, jangan sampai dia ini ya putih hijaunya ini, nah ini nih dia akan kepotong putihnya. Jadi kita mesti benar-benar atur dia ada di mana, seperti itu ya. Jadi pergerakannya dia, nah ini ya, ada putihnya itu, jangan sampai kelihatan putih hijaunya ini. Jadi kita memang mesti geser dia ya supaya dia masih ada kelihatan. Nah, kita geser lagi. Lihat ya teman-teman ya, yang garis ini nih ya, itu harus disesuaikan seperti itu. Kita akan lihat ya, jangan sampai dia
kelihatan ininya putih-putih di awalnya ini. Ya, jadi ini kita mesti geser hijaunya, dia harus, nah ini ya, kita geser hijaunya supaya dia tetap ada di dalam posisi di dalam. Nah ini ya, seperti itu teman-teman. Oke, itu saja. Tinggal teman-teman atur menggunakan, saya biasanya cuma hanya menggunakan line untuk zoomnya atau untuk in out-nya, seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan terus berkarya, tetap semangat buat teman-teman.